Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Katrinasari. Saya merupakan dosen yang berhome base pada program studi Diploma 4 Perbankan Syariah, jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Semarang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran di mana mata kuliah yang saya ampu yaitu Manajemen Keuangan. Mata kuliah lain yang saya ampu selain Manajemen Keuangan yaitu ada Analisis Laporan Keuangan, Matematika Keuangan, Statistika 1, Statistika 2, dan Praktikum Statistik. Deskripsi singkat mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Manajemen Keuangan, di mana mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang konsep-konsep dasar manajemen keuangan, metode, dan teknik-teknik pengelolaan keuangan perusahaan, terutama berkaitan dengan keputusan investasi dan pembelanjaan yang bersifat jangka pendek. Manajemen keuangan diberikan kepada mahasiswa tingkat pertama di semester genap yang memiliki bobot 3 SKS. Adapun capaian pembelajaran dalam mata kuliah manajemen keuangan yaitu 1. Mahasiswa mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan juga lingkungan. 2. Mahasiswa mampu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. 3. Mahasiswa menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 4. Mahasiswa menguasai konsep dan aplikasi manajemen keuangan dan analisa laporan keuangan secara komprehensif. 5. Mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan ilmu pengetahuan. 6. Mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data. 7. Mahasiswa mampu menyelesaikan masalah dan memberikan solusi dalam kegiatan perbankan dengan baik. Untuk teknik pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini yaitu menggunakan teknik DIA atau Delivery, Interaktif, dan Assessment. Pertama, teknik delivery atau penyampaian materi pembelajaran. Di sini bagaimana saya berinteraksi dengan rekan-rekan mahasiswa. Di awal semester, saya selaku dosen akan menyampaikan kontrak perkuliahan yang di dalamnya berisi deskripsi mata kuliah, bahan ajar yang dipakai dalam satu semester, peraturan selama perkuliahan, bobot penilaian yang harus dicapai, bentuk pembelajaran, dan materi apa saja yang akan dibahas dalam satu semester. Materi yang akan disampaikan selama 16 minggu pertemuan pada mata kuliah manajemen keuangan antara lain 1. Prinsip dasar manajemen keuangan 2. Modal dalam perusahaan 3. Modal kerja 4. Aliran kas 5. Persediaan 6. Time value of money 7. Investasi dalam piutang 8. Investasi dalam aktiva tetap 9. Investasi dalam efek 10. Break even point 11. Rasio keuangan 12. Pemenuhan kebutuhan dana. Perkuliahan secara tatap muka di dalam kelas akan diberikan dalam satu minggunya 3 kali pertemuan, di mana satu kali pertemuannya terhitung selama 90 menit. 2. Interaction atau interaksi dengan mahasiswa. Untuk interaksi dengan mahasiswa, saya menggunakan model student center learning dan juga studi kasus. Kemudian metode pembelajaran yang digunakan, saya menggunakan kuliah, diskusi, dan juga presentasi.
Pada awal perkuliahan, saya akan menjelaskan terkait dengan materi perkuliahan yang telah dicantumkan dalam kontrak perkuliahan sebelumnya. Kemudian, setelah menjelaskan materi, saya akan memberikan beberapa contoh soal latihannya. Namun, di sela-sela paparan materi, saya akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat bertanya ataupun saya memberikan pertanyaan-pertanyaan kecil kepada mahasiswa, kemudian mahasiswa menanggapi. Selain itu, bentuk interaksi dengan mahasiswa lainnya yaitu menggunakan studi kasus. Di sini, dalam satu kelas yang terdiri dari 28 hingga 30 orang mahasiswa dibagi menjadi 3-5 orang dalam satu kelompoknya. Kemudian, saya akan membagi beberapa kasus yang didiskusikan dengan anggota masing-masing kelompok. Setelah didiskusikan, masing-masing kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk mendukung proses interaksi menggunakan student center learning dan juga studi kasus, apabila mahasiswa mengalami kesulitan, maka mahasiswa dapat berdiskusi secara langsung dengan tatap muka ataupun dapat berkomunikasi secara online menggunakan pesan WhatsApp, Zoom meeting, dan juga Google Meeting. Selain studi kasus yang saya berikan, mahasiswa juga dapat memberikan contoh kasus lainnya dan juga penyelesaiannya. Hal ini bertujuan agar mahasiswa mau berperan aktif, percaya diri, kreatif, dan juga inovatif. Kemudian, untuk membangun interaksi yang baik dengan mahasiswa terkait mata kuliah manajemen keuangan, saya mendatangkan praktisi industri melalui program praktisi mengajar Kampus Merdeka dengan fokus bidang manajemen keuangan. Dengan adanya praktisi mengajar, mahasiswa secara langsung mendapatkan ilmu baru terkait manajemen keuangan serta analisisnya, dan juga implementasinya di dalam dunia perbankan dan non-perbankan. Tentunya, hal ini akan menambah wawasan mahasiswa terkait dengan manajemen keuangan. 3. Asesmen atau penilaian. Asesmen ini bertujuan untuk melihat dan mengevaluasi seberapa besar kemampuan mahasiswa dalam menangkap materi yang disampaikan. Dalam asesmen perkuliahan, terdapat beberapa komponen penilaian, yaitu komponen penilaian hasil dan penilaian proses. Penilaian hasil terdiri dari ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan penugasan bagi secara individu dan juga kelompok. Penilaian proses terdiri dari dimensi interpersonal skill, seperti keaktifan mahasiswa dalam perkuliahan, kepercayaan diri mahasiswa dalam menyampaikan presentasi di kelas. 2. Atribut interpersonal soft skill, seperti berkomitmen untuk hadir tepat waktu dalam perkuliahan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Mahasiswa memiliki kemauan untuk belajar dengan mencari berbagai sumber referensi dan mahasiswa mampu berpikir kritis terkait dengan materi yang disampaikan. 3. Dimensi sikap dan tata nilai. Mahasiswa mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian kepada masyarakat dan lingkungan. Pemberian soal-soal latihan di dalam perkuliahan bertujuan memberikan stimulus positif bagi mahasiswa dalam mencari informasi lebih banyak lagi mengenai materi perkuliahan sehingga dapat meningkatkan hasil belajar. Pemberian tugas dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terkait dengan materi mata kuliah serta keterampilan dalam menyelesaikan tugas secara mandiri dan kelompok. Dan untuk kuis biasanya akan dilaksanakan di akhir perkuliahan dengan menggunakan Google Form dan juga tanya jawab singkat di kelas. Hal ini bertujuan agar menumbuhkan keaktifan, motivasi, dan semangat mahasiswa dalam belajar di dalam kelas. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran terkait dengan materi rasio likuiditas dalam mata kuliah manajemen keuangan. Sekian deskripsi video dari pernyataan deskripsi diri unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran dari saya. Semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penilaian Bapak, Ibu, dan selamat menyaksikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan pada malam hari ini, baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya. Baik, rekan-rekan semuanya, pada pertemuan hari ini ya kita sudah masuk di minggu ke-12 ya. Sebelum kita masuk ke materinya ya, Bu Mela akan mereview sedikit ya. Kemarin kan sudah membahas sedikit terkait dengan rasio. Kira-kira masih ingat nggak rasio itu apa? Ya. Jadi rasio itu adalah perbandingan angka akun terhadap angka akun lainnya dalam laporan keuangan. Oke, rasio itu membandingkan ya antar akun di dalam laporan keuangan. Nah, rasio dapat dipahami sebagai perbandingan suatu angka tertentu pada suatu akun terhadap angka dari akun lainnya. Nah, analisa rasio sering digunakan oleh manajer, kemudian analis kredit dan analis saham. Kemudian, analisis rasio keuangan atau financial ratio adalah merupakan suatu alat analisis ya yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai kinerja perusahaan. Berdasarkan data perbandingan masing-masing pos yang terdapat di laporan keuangan seperti di laporan neraca, kemudian laba rugi, dan yang terakhir ada arus kas ya pada periode tertentu gitu ya. Nah, rasio keuangan itu nanti terbagi menjadi 4 jenis rasio. Yang pertama ada rasio likuiditas, yang kedua ada rasio solvabilitas, yang ketiga ada rasio rentabilitas atau profitabilitas, dan yang terakhir ada rasio aktivitas. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas ya, kita akan memfokuskan terkait dengan rasio likuiditas gitu ya. Nah, harapannya capaian pembelajaran pada materi rasio likuiditas ini mahasiswa mampu menjelaskan, menghitung, serta menganalisis kondisi keuangan perusahaan menggunakan rasio likuiditas. Rasio likuiditas sendiri ya didefinisikan sebagai rasio yang menunjukkan kapabilitas perusahaan dalam menutupi kewajiban jangka pendeknya. Sebagai contoh ya, yang pertama ada pembayaran listrik, kemudian telepon, air PDAM, gaji karyawan, dan lain sebagainya. Jadi perusahaan itu ya salah satunya contohnya adalah pembayaran gaji karyawan ya. Pembayaran gaji karyawan itu kan harusnya tiap bulan. Kalau misalnya sampai molor ya atau tidak tepat waktu, berarti perusahaan tersebut kurang atau tidak liquid karena tidak bisa membayar sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, gitu ya. Nah, selanjutnya tujuan dan manfaat dari adanya rasio likuiditas. Yang pertama, mengukur kekuatan perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang yang akan segera jatuh tempo. Kemudian, mengetahui kapasitas perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan total aset lancar. Yang ketiga, mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek menggunakan aset sangat lancar. Ya, di situ ada aset lancar dan aset sangat lancar. Nah, nanti kita lihat ya. Kemudian tujuan dan manfaat dari rasio keuangan ya. Yang keempat, menaksir skala uang kas perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek. Kemudian perencanaan finansial di masa depan terutama yang berhubungan dengan perencanaan kas dan kewajiban jangka pendek atau kita biasanya menyebut dengan forecasting gitu ya. Kemudian yang terakhir mengetahui keadaan dan posisi likuiditas perusahaan masing-masing periode dengan membandingkannya. Jadi kalau kalian nanti lihat di laporan keuangan ya itu kan ada
laporan misalnya 2021 dengan 2022. Nah, itu nanti kita bisa membandingkan. Nah, kemudian di dalam rasio likuiditas itu ada 3 jenis rasio ya. Kita bisa mengukur rasio likuiditas itu menggunakan yang pertama rasio lancar atau current ratio, yang kedua ada rasio sangat lancar atau quick ratio, dan yang ketiga ada apa? Rasio cash ya atau cash ratio. Nah, rasio lancar. Rasio lancar ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang akan jatuh tempo dengan menggunakan total aset lancar yang ada. Jadi rasio lancar menggambarkan jumlah ketersediaan aset lancar yang dimiliki dibandingkan dengan total kewajiban lancar. Nah, rumusnya itu didapat dari aset lancar dibagikan dengan kewajiban lancar. Nah, rekan-rekan semuanya, aset lancar itu contohnya seperti apa? Kas. Kemudian ada apa lagi? Piutang. Kemudian persediaan. Kemudian satu lagi apa? Surat berharga. Ya, jadi kurang lebih ada 4 ya. Nah, nanti di perhitungan rasio likuiditas ini pasti Anda akan berpedoman atau Anda akan menganalisis di bagian neraca gitu ya. Kemudian, berapakah angka current ratio yang ideal? Angka current ratio yang ideal itu berada di 1,5% hingga 3%. Nah, angka ideal masing-masing ini ya, industri ini tuh berbeda. Tapi pada umumnya mereka menggunakan 1,5% sampai 3%. Selanjutnya ada rasio sangat lancar atau quick ratio ya. Rasio sangat lancar atau quick ratio merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan membayar utang jangka pendek dengan aset-aset yang paling liquid. Jadi di dalam aktiva ya, aktiva lancar itu kan pasti ada aset-aset yang sangat liquid atau sangat mudah diuangkan gitu ya. Contohnya apa? Apa? Ada kas, surat berharga, dan piutang. Kenapa persediaan nggak masuk? Karena apa? Butuh waktu, betul nggak? Butuh waktu untuk mencairkan dalam bentuk uang, ya. Nah, rumusnya ya, untuk rasio sangat lancar itu ada kas plus surat berharga plus piutang dibagi dengan kewajiban lancar. Nah, berapakah angka quick ratio yang ideal ya? Apabila quick ratio memiliki angka melebihi dari 1 ya, maka perusahaan dapat dikatakan memiliki tingkat likuiditas yang cukup baik ya. Kemudian yang ketiga, ada rasio kas atau cash ratio. Rasio kas atau cash ratio merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek atau current liabilities-nya, tetapi mengacu pada kas atau setara kas yang dimiliki oleh perusahaan. Rumus dari rasio kas itu dari total aset plus setara kas dibagi dengan total kewajiban lancar. Nah, kalau tadi bicara tentang aset ya atau aktiva lancar, ya sekarang di situ ada setara kas. Setara kas itu apa rekan? Contohnya, ada yang tahu? Giro? Deposito. Terus apa lagi? Ada yang jawab? Ada jawaban lain? Surat berharga pemerintah, ya. Surat berharga pemerintah, surat berharga negara atau obligasi. Nah, itu masuk ke dalam setara kas ya. Nah, berapa angka cash ratio yang ideal? Nilai cash ratio yang ideal yaitu 1. Jadi apabila semakin tinggi nilainya, maka perusahaan memiliki tingkat likuiditas yang semakin baik. Begitu ya. Nah, contoh soal pertama ya. Berikut merupakan pos-pos yang dilaporkan dalam neraca keuangan perusahaan PT Jaya Abadi. Diketahui bahwa kas sebesar 300 juta, kemudian surat berharga sebesar 100 juta, piutang usaha sebesar 200 juta, kemudian persediaan sebesar 200 juta, dan terakhir adalah utang usaha sebesar 400 juta. Nah, saudara diminta untuk ya menghitung, tentukan rasio lancar atau current ratio dan rasio cepat atau quick ratio. Nah, tadi rumusnya apa kalau rasio lancar? Lancar. Kalau quick ratio?
Kas plus surat berharga plus piutang dibagi kewajiban lancar. Oke, kalau begitu ada yang bisa menjawab untuk rasio lancar? Oh ya, silahkan. Oke. Current rasio ya, current rasio itu didapat dari aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Nah, aset lancar itu didapat dari mana? Kas plus surat berharga plus piutang, kemudian plus persediaan dibagi dengan kewajiban lancar. Jadi totalnya di situ untuk aset lancar adalah 800 juta dibagi dengan 400 juta. Jadi rasio lancarnya adalah 2. Nah, nilai rasio lancar dari perusahaan tersebut ialah 2 kali ya. Nilai rasio tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan PT Jaya Abadi dalam membayar utangnya sudah baik karena angka 2 kali menunjukkan bahwa perusahaan dapat menjamin satu utang dengan ketersediaan aset lancar sebesar 2 rupiah gitu ya. Nah, ini termasuk ideal atau enggak? Ideal ya. Tadi karena idealnya di range berapa tadi? 1,5 sampai 3% ya. Oke, yang nomor 2 tadi Anda diminta untuk menghitung apa? Quick rasio. Iya, quick rasio. Quick rasio itu dari mana? Coba. Quick rasio. Tadi rumusnya apa? Kas Ya. plus Quick rasio sama dengan kas plus surat berharga plus surat berharga plus piutang harga plus piutang dibagi dengan kewajiban lancar. Lancar. Oke, kita lihat. Tadi kas berapa? Ada berapa tadi? 300 ya. 300 juta. Kemudian surat berharga berapa tadi? 100 juta. 100 juta. Kemudian piutang 200 juta. 200 juta. Kewajiban utang tadi 400 juta. Nah, 300 plus 100 plus 200 hasilnya berapa? 600 juta. 400 juta. Hasilnya 1,5 ya. Ini adalah angka quick rasio yang didapatkan dari tadi data PT Jaya Abadi ya. Nah, kemudian nilai rasio cepat ya yang dimiliki oleh perusahaan PT Jaya Abadi yaitu 1,5 kali, yang artinya perusahaan PT Jaya Abadi mempunyai kemampuan untuk melunasi kewajibannya dalam jangka pendek yang cukup baik serta tak berlebihan dalam menginvestasikan aset lancarnya. Ya, itu soal 1 dan soal 2. Sampai di sini paham? Ya. Oke. Selanjutnya ada soal kedua ya. Diketahui berikut adalah data-data dari pos neraca PT Makmur Sentosa. Nah, total aset lancar diketahui 1,2 miliar. Betul nggak? Kemudian persediaan lancar sebesar 350 juta rupiah. Dan yang terakhir total utang lancar sebesar 480 juta rupiah. Ditanyakan
Berdasarkan data pada laporan di atas, berapakah rasio cepat dari perusahaan PT Makmur Sentosa tersebut? Kira-kira gimana rumusnya? Kira-kira gimana rumusnya? Kalau kita lihat ya, QR itu aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Tapi di situ ada persediaan lancar. Nah, sekarang Bu Mela tanya. Dalam quick asset ratio ya, quick asset ratio atau quick ratio. Tadi kan yang masuk di atas ya, di aktiva lancar itu apa aja? Quick ratio, kas, surat berharga, sama piutang. Persediaan masuk nggak? Nah, nggak. Berarti gimana total aset? Total aset, ya kan? Dikurangi dengan persediaan dibagi dengan total utang lancar. Gitu ya? Nah, total asetnya ada berapa? 1,2 miliar. Kemudian persediaan 350 juta. Kemudian dibagi 480 juta. Ayo coba ini berapa hasilnya? Ada yang bawa kalkulator? 1,77. Ya, 1,77. Ini adalah quick ratio ya. Jadi jangan bingung kalau misalnya di situ ada soal yang mengecoh ya. Di situ ada soal, loh kok ada tambahan persediaan lancar ya, berarti tinggal dikurangi aja. Karena persediaan itu tidak masuk ke dalam perhitungan quick ratio. Gitu ya. Nah, interpretasinya ya, nilai rasio cepat yang dimiliki oleh perusahaan PT Makmur Sentosa yaitu 1,77 kali. Yang artinya perusahaan PT Makmur Sentosa mempunyai kemampuan untuk melunasi kewajibannya dalam jangka pendek yang cukup baik serta tak berlebihan dalam menginvestasikan aset lancar. Begitu ya. Tadi kita review lagi ya, kita review ulang. Di dalam rasio likuiditas terdapat 3 rumus perhitungan rasio likuiditas. Apa saja? Rasio lancar, kemudian quick ratio, kemudian yang terakhir cash ratio ya, 3 itu ya. Nah, kemudian apabila perusahaan itu mampu melunasi kewajiban jangka pendeknya dalam periode yang telah ditentukan, dikatakan sebagai perusahaan yang liquid ya. Kalau misalnya perusahaan itu tidak mampu melunasi kewajibannya ya, kewajibannya dalam periode tersebut dikatakan sebagai perusahaan yang apa? Kebalikannya liquid. Liquid gitu ya, illiquid. Ya, nanti ya di pertemuan selanjutnya kita akan membahas juga terkait dengan rasio solvabilitas ya. Jadi ada istilah apa itu solvable, apa itu solvabilitas gitu ya, dan berapa angkanya kan ya gitu ya. Oke, di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semuanya? Paham. Berarti kalau misalnya Bu Mela beri tugas, bisa? Wah, gitu ya. Baik, kalau begitu nanti Bu Mela berikan tugas ya. Nanti silahkan dikumpulkan di pertemuan berikutnya gitu ya. Nanti Bu Mela share tugasnya di grup WhatsApp. Begitu ya? Baik, oke. Terima kasih semuanya. Semoga yang Bu Mela sampaikan pada pertemuan hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya dan paham gitu ya. Baik, kita akhiri perkuliahan pada malam hari ini dengan doa terlebih dahulu ya. Baik, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin.
Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.